narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba seolah selalu menjadi candu bagi pihak-pihak yang terbelenggu. Pemberantasan terus digalakan, namun peredaran barang haram tersebut seolah tak mampu dihentikan. Modus dan lokus penyebaran narkoba silih berganti, begitupun halnya dengan unsur aparat yang diduga kuat kerap kali melindungi bahkan membackingi. Lalu apa upaya konkret negara untuk melepas jerat narkoba dari tanah air Indonesia? Inilah episode ke-73 di Poin Investigasi. Saya Di Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari sarang peredaran narkoba di ibu kota DKI Jakarta. Dan saudara, saya telah tiba di Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ataupun saya tepatnya berdiri persis di depan dari hotel berbintang 3 yang diduga kuat menjadi sarang peredaran narkoba di Jakarta. Jadi untuk TKP ada di 3 ruangan, yaitu di room B12, B15, dan B02. Dan ini adalah ruangannya. Nah, apa tuh? Buka. Angkat dong. Buka. Kami menemukan ada kue, yang dimana di dalam kue ini dipasang etomidate. Vape etomidate ini tertancap di atas kue? Ya, betul. Tempat hiburan malam ini dijadikan salah satu sebagai tempat legend ya, menjadi sarang peredaran narkoba. Ini adalah situasinya, saudara. Lokasinya ini sempit, sudah ditunjukkan ya. Atapnya juga ini tidak terlalu tinggi, betul-betul seperti ruangan rahasia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah masuk kepada darurat narkoba. Kita akan masuk, saudara. Ruang wastati. Oke, dan ini pintunya khusus ya, Pak ya? Saya akan coba pegang ya, saudara, untuk memperlihatkan lebih jelas bentuk ya dari teh kemasan yang isinya adalah sabu. Dan ini adalah bentuknya, saudara. Ini ada contoh vape yang secara legal ada. Jadi semua cartridge yang kita sita dimasukkan ke sini semua. Betul, abang pernah menjadi anak buah dari Freddy Budiman. Betul. Saat ini abang masih mengedarkan narkoba. Saat ini masih. Abang juga berkoordinasi dengan narapidana di lapas. Apakah narapidana itu juga mendistribusikan narkoba? Betul. Kalau di dalam lapas tidak ada keterlibatan orang dalam, nggak mungkin bang, pasti ada. Sindikat narkotik itu happy sekali berlindung di bawah ketiak aparat. Bahkan sebenarnya sudah ada hukuman mati, tapi hukuman mati ini juga tidak kunjung memberikan efek jera. Kalau yang sudah dihukum mati, kemudian tidak segera dieksekusi, maka dia akan terus mengendalikan jaringan ke bawah maupun jaringan ke atas. Saudara, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Bahkan kasus yang diungkap polisi pada awal Mei lalu menunjukkan peredaran narkoba dilakukan di tempat hiburan malam di salah satu hotel berbintang 3 di ibu kota DKI Jakarta dan diduga sudah berlangsung selama 12 tahun. Bahkan kondisi ini kian ironis, saudara, setelah dalam pengembangan kasus ditemukan dugaan kuat bahwa pengedar dan juga pemasok utama narkoba adalah narapidana yang masih berada di lembaga pemasyarakatan ataupun lapas. Terungkapnya kasus jual beli barang haram narkoba di salah satu tempat hiburan malam di hotel berbintang 3 di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendus oleh polisi sejak awal bulan Maret 2026. 1 bulan berselang, atau tepatnya pada 8 Mei 2026, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabespori melakukan serangkaian tindakan. Polisi melakukan undercover buy atau penyamaran dengan membeli 5 butir ekstasi dan 5 vape mengandung etomidate yang disajikan di atas kue ulang tahun melalui seorang koordinator Ladies Companion atau LC di tempat hiburan malam tersebut.
Tak lama berselang atau tepatnya pada tanggal 9 Mei 2026 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, tim gabungan menangkap tangan sang koordinator LC dengan barang bukti 5 pil ekstasi dan 6 vape mengandung etomidate. Polisi juga menggerebek sejumlah ruangan dan membawa 55 orang ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Dari hasil pemeriksaan awal, 14 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari pengunjung tempat hiburan malam, koordinator LC, karyawan MC, kurir narkoba, hingga penyedia narkoba. Sementara 3 orang masuk ke dalam daftar pencarian orang yang diduga merupakan kurir dan pemasok utama narkoba. Dari hasil pengembangan penyidikan diduga distribusi narkoba dikendalikan oleh sejumlah narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Peredaran narkoba di tempat hiburan malam hotel berbintang 3 ini diduga sudah berlangsung selama 12 tahun dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Usai penggerebekan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin operasional tempat hiburan malam di lantai LG Hotel tersebut dan di lantai 7 bernama The Seven. Bareskrim Polri melalui Subdit 4 bersama Satgas NIC berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate yang beroperasi di sejumlah tempat hiburan malam B Fashion Hotel dan The Seven. Dalam proses pengembangan, Bareskrim Polri melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan untuk pelaksanaan penangkapan dan pengamanan terhadap narapidana yang diduga terlibat dalam pengendali jaringan peredaran narkotika dari dalam lapas. Dan saudara, saya telah tiba di Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ataupun saya tepatnya berdiri persis di depan dari hotel berbintang 3 yang diduga kuat menjadi sarang peredaran narkoba di Jakarta. Saya mendapat informasi bahwa ada 2 jenis narkoba. Yang pertama adalah ekstasi dan juga vape etomidate yang diduga disebarkan di 2 lantai, di lantai below the ground dan juga di lantai 7. Saya akan investigasi secara langsung, saudara, untuk melihat seperti apa kondisi di dalam. Saudara, saya tiba di tempat hiburan malam hotel yang pada awal Mei lalu digerebek dan juga ditangkap tangan oleh polisi. Ada peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba yang ada di tempat saya berdiri saat ini. Tapi saya akan coba tanyakan lebih mendalam kepada polisi yang tentu sudah mendalami hal ini dengan Kompol Drago dan juga ada Kompol Tohar. Kompol Drago, terima kasih untuk waktunya. Saya izin konfirmasi bahwa setelah proses penggerebekan yang kemudian dilakukan polisi, sejauh ini perkembangan dari proses penyidikan sudah sejauh mana? Jadi saat ini untuk proses penyidikan untuk 14 orang tersangka sudah dalam pelaksanaan proses pemeriksaan. Ya. Untuk SPDP sudah dikirimkan ke Kejaksaan dan untuk DPO masih dalam proses pengejaran. Apakah betul peredaran narkoba di tempat hiburan malam Hotel B Fashion ini juga sudah terjadi selama 12 tahun? Jadi pada saat kita melakukan penggerebekan hari itu, ya, memang bertepatan dengan 12 tahun ulang tahun dari B Fashion Hotel. Okay. Jadi perkiraan bisnis haram ini terlaksana dalam jangka waktu demikian. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam seperti apa sebenarnya pembagian peran yang ada di dalam? Ya, mungkin bisa dikonfirmasi lebih dalam, lebih lanjut di dalam. Oke, baik. Kita akan sama-sama masuk ya, saudara, untuk melihat seperti apa visualisasi dan juga lokasi dari tempat hiburan malam di Hotel B Fashion bersama dengan Kompol Drago dan juga Kompol Tohar. Ini masih dipasang garis polisi ya, artinya tidak sembarang orang bisa masuk kecuali dengan pendampingan polisi. Saya akan masuk, saudara. Oke, dan ini area lobby mungkin atau seperti apa? Ini lobby ya? Oke, baik. Dan ini adalah ruangan paling depan ya, Kompol Tohar? Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan apakah bisa semua orang masuk ke tempat hiburan malam ini atau mungkin ada filtrasi dari orang-orang yang masuk ke sini? Tentu saja semua orang bisa masuk ke dalam, cuman semenjak dilakukan penindakan di tempat hiburan malam oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, ya, mulai ada peran pembagian penyaringan. Peran pembagian penyaringan? Ya, jadi terhadap pengunjung yang baru 1 atau 2 kali datang, dia tidak akan mudah mendapatkan narkoba di sini.
Oke. Itu ada penyaringan asesmen dari MAMI ataupun dari OB yang sudah kenal dengan pengunjung tersebut, akan lakukan asesmen. Kalau misalnya mereka yakin pengunjung tersebut pesan, mereka akan kasih. Gitu. Tapi kalau nggak yakin, tidak akan dapat barang itu. Jadi untuk TKP ada di 3 ruangan, yaitu di room B12, B15, dan B02. Ya, mungkin bisa ditunjukkan, Kompol Tohar, di mana ruangannya secara total ada berapa ruangan di sini? 30 lebih. Ada 30 lebih ruangan. Oke, tapi hanya 3 ya yang saat itu didapati Ya, ada narkoba di sana. Pada saat operasi penindakan, kami berhasil menemukan di 3 room ya. Oke, di 3 ruangan ya. Ini ada beberapa ruangan B12 di garis polisi. Jadi setelah kami menemukan adanya transaksi narkoba di B15, kami kemudian langsung segera melakukan pengembangan. Jadi kami melakukan penyisiran ke room-room yang ada pengunjungnya. Kemudian kebetulan di room B12 ini kami menemukan ada 5 orang tersangka pengguna narkoba. 5 orang tersangka di B12. Dan dari sini kami melakukan pengembangan. Dapatlah itu yang 100 cartridge vape etomidat yang di lapas. Tapi memang awal mula dari penggerebekan itu ada di ruangan B15. Dan informasi yang saya dapatkan akan dilakukan rekonstruksi. Betul. Boleh kita ikuti? Boleh. Kompol Tohar? Boleh kita lakukan. Baik, silakan, mungkin bisa ditunjukkan. Oke, kita akan masuk ya ke ruangan B15 untuk mengikuti proses rekonstruksi. Oke, dan ini adalah ruangannya. Yuk, rekon. Mulai. Bosnya. Oke, Mulai. rekon. Sudah ada juga tersangka ya, beberapa tersangka yang dihadirkan di sini. Jadi ini TKP ini masih status quo, kita lakukan polis line. Seperti inilah bentuk terakhirnya. Seperti ini bentuk terakhir, saya izin lihat ya. Artinya posisi gelas, posisi piring, dan juga posisi lainnya ini tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali. Para tersangka segera dijajarkan di. Oke, ini salah satu tersangka ya. Ini tersangka yang disebut Mami. Mami, kan kabar? Ya, duduk, Mbak. Oke. Kan untuk peran dari Mami ini seperti apa secara umum? Mencari pelanggan, tamu, kemudian menyiapkan pesanan daripada tamu. Maksudnya tadi kan ada filter itu. Betul. Tamu yang bisa dikategorikan merah tidak akan mudah mendapatkan barang. Tamu ataupun pengunjung yang baru 1-2 kali tidak akan mudah mendapatkan barang. Namun apabila Mami sudah percaya, tamu itu memesan barang kepada Mami akan menyiapkan barang pesanan narkoba. Artinya penyaringan utama siapa yang boleh membeli narkoba di sini bersumber dari Mami. Salah satunya dari Mami ya. Oke. Jadi pada waktu itu petugas masuk, Ya. kami menemukan ada kue yang dimana di dalam kue ini dipasang etomidat, liquid etomidat vape. Nah, dia ditancapkan di sisi kue, kemudian di dalam sini ada ekstasinya di dalam. Kemudian juga ditemukan di kotak kacamata vape dan juga di dalam tas. Oke. Saya izin tanyakan. Vape etomidat ini tertancap di atas kue? Ya, betul, bahwa vape etomidat tertancap di sisi-sisi kue. Termasuk ekstasi di tengahnya? Ya. Tapi apakah mungkin bisa dikatakan artinya tempat hiburan malam di Hotel B Fashion ini tidak hanya tempat jual beli narkoba, tetapi juga tempat untuk mengkonsumsi narkoba? Betul. Tempat hiburan malam ini dijadikan salah satu sebagai tempat legend ya, menjadi sarang peredaran narkoba. Saya akan coba berbincang, saudara, dengan salah satu tersangka ya. Mohon izin, Ibu. Boleh saya izin ngobrol sebentar ya? Saya izin konfirmasi pertama, betul Ibu adalah orang yang mendapat julukan Mami dan juga menjadi koordinator bagi orang yang ingin membeli narkoba? Saya minta tolong membelikan. Minta tolong membelikan? Ibu sudah kerja di sini dari tahun? 1 tahun. 1 tahun? Oke. Tapi Ibu dapat narkoba ini dari? Dari anak buah saya, si main companion. Oh, dari main companion ya? Oke, artinya Ibu ini juga, mohon maaf, karyawan dari tempat hiburan malam ini ya? Ya. Ketika ternyata pada malam itu Ibu digerebek oleh polisi,
Ibu terima bahwa Ibu dijadikan salah satu tersangka, Bu? Dan tidak hanya Mami yang dihadirkan di sini, tetapi ada tersangka lain juga yang kemudian ada. Dan ini adalah salah satu ruangannya juga. Kita akan ke ruangan lain ya, karena selain ruangan B15 yang menjadi ruangan pertama yang digerebek oleh polisi, tapi ada ruangan lain ya. Dan ini adalah salah satu proses rekonstruksi ya, Kompol Tohar, yang sedang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Mabes Polri, tentu juga dengan tim Inafis. Oke, ini ruangan B02. B02. Saya akan coba masuk. Dan ini ada 5 tersangka ya di ruangan B02 yang sedang dilakukan proses rekonstruksi oleh tim Inafis. Selain ini, ruangan ini mungkin ada ruangan lain yang diduga juga melakukan peredaran narkoba? Memang di satu gedung ini ada satu tempat lain di lantai atas. Sebelumnya kita lakukan UGB, ditemukan fakta bahwa bisa ataupun dapat dilakukan pemesanan narkotika. Dan ruangan ini lebih khusus mungkin, karena tidak sembarang orang mungkin bisa masuk ke ruangan ini. Ya, dari lobi tadi kita tidak bisa langsung pencet ke lobi untuk lantai 7, dan itu harus menggunakan kartu akses. Boleh kita lihat, Kompol? Oke, kita akan coba naik ke lantai 7 ya, atau yang disebut dengan The Seven, juga menjadi salah satu tempat yang diduga mengedarkan narkoba. Oke, ini pintu belakang mungkin ya? Ya. Karyawan, karena dari depan kita nggak bisa akses. Oh, ini lift karyawan. Oke. Artinya terselubung ya. Di sini juga mungkin bisa ditunjukkan sedikit ada tangga ya. Entah apakah ini juga sudah menjadi siasat bahwa mungkin saja seseorang kabur ketika ada penggerebekan, tapi ini sangat berdekatan dengan akses lift yang bisa menuju ke lantai 7 ataupun The Seven. Kita akan naik, saudara. Seperti lift barang mungkin ya? Iya, lift barang ini. Oke. Kita sudah tiba ya di lantai 7. Oke, ruangannya gelap seperti ini ya. Oke. Ini adalah situasinya, saudara. Lokasinya ini sempit. Ini hanya 1,5 meter ya untuk jarak antar dinding, bisa ditunjukkan ya. Atapnya juga ini tidak terlalu tinggi, betul-betul seperti ruangan rahasia. Pintunya juga cukup tebal ya. Oke. Ini salah satu ruangan ya? Salah satu ruangan. Oh, oke. Dalam skala nasional, seberapa masif penyebaran narkoba berdasarkan pemantauan dari Badan Narkotika Nasional? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah masuk kepada darurat narkoba.